Nah, ini saya bicara senam otak. Kalau begitu saya silakan Mas Teguh untuk memutar, minta tolong Mas Teguh untuk putar video senam otak. Silakan Mas Teguh. Yuk kita lakukan sama-sama yuk. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih. Nah, jadi yang penting dilakukan, paling mudah atau paling awal dilakukan adalah perubahan perilaku. Yang tadinya kumpul-kumpul keluarga masing-masing sibuk dengan gadgetnya, mari gunakan kegiatan kumpul bersama keluarga tanpa sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mengikuti kegiatan seperti yang diselenggarakan oleh KWKC setiap Sabtu, itu adalah salah satu contoh kegiatan sebagai bagian dari perubahan perilaku. Jadi Sabtu itu digunakan untuk kegiatan bersama-sama, belajar sama-sama. Sebenarnya itulah rencana kami dari penyelenggara di KWKC untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan edukasi. Ini adalah proses untuk mendorong, kami itu berharap kita bersama-sama bisa menjadi agent dari perubahan perilaku, terutama berkaitan dengan kegiatan bersama keluarga sebagai bagian dari usaha pencegahan resiko terkena demensia. Nah, jangan sampai nanti ketika anggota keluarga tersebut sudah tidak ada, baru kita sadar bahwa baru kita sadar mengingat atau merindukan kasih mereka, cinta mereka. Ketika mereka sudah tidak ada, it would be too late then gitu. Itu akan menjadi sangat terlambat. Nah, tadi saya bicara soal mengikuti pelatihan-pelatihan.
tanggal 25 November nanti, Sabtu depan, dari pukul setengah 4 hingga setengah 6, ALZI akan melakukan kegiatan pelatihan berkaitan dengan resiko demensia, mengenali faktor penyebab dan pencegahannya. Nanti itu akan dibahas lebih detail lagi. Nah, itu ada bisa di scan QR code-nya untuk pendaftaran, atau nanti bisa juga menghubungi saya, boleh nanti saya kirimkan e-flyer dari kegiatan ini. Dan di sini juga hadir perwakilan dari ALZI, ada Imelda Teresia, atau kami biasanya memanggil Tere. Tere juga hadir di sini. Silahkan boleh DM Tere untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan pelatihan ini yang akan diadakan tanggal 25 November nanti. Nah, ALZI sendiri layanan itu ada macam-macam. Ada namanya Narazi atau navigasi perawatan ALZI. Ini adalah layanan yang sifatnya memberikan dukungan psikologis, dukungan medis dan psikologis. Di situ akan ada tersedia, kita dapat menghubungi dokter, psikolog, care navigator yang berpengalaman. Untuk menghubungi, untuk mendapatkan layanan tersebut, ada nomor yang tercantum. Ini adalah hotline untuk Narazi. Jadi di ALZI itu ada hotline ALZI, ada hotline Narazi. Itu adalah dua hal berbeda. Yang tercantum di layar sekarang itu adalah hotline Narazi untuk mendapatkan dukungan layanan daring ya, menghubungi dokter atau psikolog ataupun terapis yang berkaitan untuk memberikan layanan berkaitan sebagai seorang caregiver. Jadi kegiatannya adalah menavigasi layanan yang diberikan kepada ODD maupun caregivernya. Nah, selain itu, ALZI juga memiliki layanan-layanan lain, misalnya edukasi dan training. Saya sendiri, walaupun saya bukan staf tetap, saya tuh melakukannya secara kerelawanan di ALZI, tapi saya selalu berkomitmen untuk ketika waktu luang saya yang sangat sedikit, saya manfaatkan juga untuk berbagi waktu saya memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi maupun training-training, seperti yang saya sekarang berikan kepada teman-teman di sesi edukasi KWKC ini. Nah, saya memang yang menawarkan diri kepada KWKC, saya mau ngisi tentang demensia. Karena menjadi sangat penting di lingkungan, terutama pemukiman vertikal, udah nggak saatnya kita hidup individual, memang harus sudah mulai berubah paradigma tinggal di lingkungan pemukiman vertikal untuk menjadi saling gotong royong itu harusnya sudah terjadi tidak saja di lingkungan yang non vertikal, tapi termasuk juga di vertikal. Peduli itu harusnya terjadi di lingkungan vertikal maupun tidak vertikal. Kemudian juga ALZI memiliki layanan konseling, layanan deteksi dini demensia seperti tadi saya sebutkan di awal, kunjungan rumah, melakukan kegiatan berbagai penelitian, banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh ALZI. Salah satunya saya ingat di zaman saya sangat aktif sebagai partnership training dan external manager di ALZI adalah salah satunya Mbak Ria. Beliau adalah psikiater senior dan ketika beliau melakukan disertasinya itu berkaitan dengan pengaruh senam poco-poco kaitannya dengan resiko penurunan demensia dan diabetes. Dan terbukti dari hasil penelitiannya, dengan rutin melakukan kegiatan senam poco-poco, itu 30% menurunkan resiko terkena demensia dan resiko terkena diabetes. Dan ada berbagai penelitian-penelitian lainnya yang dilakukan oleh ALZI. Karena di ALZI sendiri ada berbagai banyak profesional, para expert yang meluangkan waktunya, dedikasi waktu, tenaganya, pikirannya untuk bersama-sama memberikan dukungan berkaitan dengan demensia, termasuk ada salah satu namanya Mas Yuda Turana. Mas Yuda Turana adalah dekan Fakultas Kedokteran Atmajaya dan beliau menspesialisasikan dirinya terhadap darah tinggi, stroke, dan demensia. Dan beliau sangat aktif di ALZI hingga saat ini. Dan juga kegiatan ALZI itu tidak hanya di Indonesia, namun juga sudah meranah ke berbagai negara seperti yang misalnya di Qatar, di Belanda, di UK, dan berbagai wilayah lainnya. Dan di tiap wilayah-wilayah tersebut ada korwilnya atau ada koordinator wilayahnya, dan korwil bersama timnya itu melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan penyebaran informasi, peningkatan kapasitas, layanan-layanan dukungan bagi ODD dan caregiver-nya. Dan di layar tercantum berbagai sosial media
Alzheimer Indonesia, silahkan untuk follow. Dengan follow, teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi ter-up to date berkaitan dengan demensia. Dan ingat, jangan pernah maklum dengan pikun. Dan sayangi orang tua dengan tetap melakukan kegiatan bersama. Walaupun jarak jauh tidak berarti jauh di hati juga, tidak. Nah, sekarang saya mau kasih kuis nih. Ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, nanti itu akan ada 3 orang. Yang orang pertama terlengkap dan tercepat jawabannya akan mendapatkan buku yang sangat berharga ini. Bukunya berjudul The Journey of Caring. Ini adalah panduan untuk keluarga pendamping orang dengan demensia Alzheimer. Jadi, bila teman-teman ada yang di anggota keluarganya ODD, nah tidak perlu ditanyakan secara detail, secara medis atau secara saintifik, terjawab di dalam buku ini. Supaya dapat jawabannya, jawablah 3 pertanyaan kuis tadi. Kirimkan lewat lewat WA, maaf. Nah, buku ini ditulis oleh berbagai mereka-mereka yang sangat kompeten. Ditulis oleh Mas Yuda salah satunya. Mas Yuda adalah editornya dan juga termasuk salah satu penulisnya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Mas Yuda adalah seorang psikiater senior dan juga dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya. Dan juga berbagai kontributor, termasuk teman baik kami di Alzi, Kat Swever. Kat ini adalah seorang warga negara New Zealand ya, New Zealand ya, Tere ya, kalau tidak salah ya, New Zealand. Beliau adalah seorang pengidap demensia, sudah bertahun-tahun. Tapi beliau tetap memiliki kualitas hidup yang positif, beliau tetap melakukan perjalanan-perjalanan untuk berbagi pengetahuan. Beliau juga seorang researcher, seorang peneliti, dan beliau tidak pernah lelah walaupun kondisinya mengidap demensia sudah bertahun-tahun, tapi itu tidak menghambat dirinya menjadi individu yang bermartabat. Dan beliau didukung dengan suami yang sangat setia untuk mendampingi, walaupun suaminya juga seorang yang sangat sibuk, tapi dia juga sangat setia untuk mendampingi perjalanan-perjalanan kehidupan Kate sebagai seorang dengan demensia. Kemudian juga di salah satu ada juga misalnya ini ada banyak yang saya kenal nih di antara para kontributornya, termasuk ada Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat ketika itu. Kalau sekarang beliau mengelola klinik yang sangat besar di Bandung. Kemudian ada banyak yang sebagai kontributor untuk buku yang sangat berharga ini. Silakan teman-teman jawab pertanyaan kuis saya tadi. Yang pertama menjawab yang paling cepat dan paling tepat menjawab itu akan mendapatkan buku yang sangat berharga ini. Tebalnya sekitar 250 halaman. Banyak sekali pengetahuan dan pengalaman didapat dari buku ini. Sangat berharga buku ini. Dan jujur buku ini juga lumayan harganya sebenarnya. Oke, ingat teman-teman, wah kita itu memang insya Allah umur panjang kita tua, tapi jangan sampai kita pikun. Oleh sebab itu, mari kita lakukan usaha bersama untuk mencegah pikun, jangan maklum dengan pikun.